Assalamualaikum Bang Iwan Piliang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Wah, Islam yang adil. Masya Allah, luar biasa. Sudah lama ingin bincang-bincang ini, baru sekali ini kita dapat berhubungan ini. Nah, luar biasa Bang Iya. Iwan, apa kabar lagi? Posisi di mana? Jakarta, Bali atau di mana hari ini Bang? Jakarta Jakarta ya kebetulan. hari ini ya. Luar biasa Bang, barusan kita dengar berbagai berita-berita ini, bikin miris ya. Ada gantung diri di sana, bunuh anak di sini. Ini cerita negeri ini luar biasa. Belum lagi ini bajingan-bajingan para penipu orang dalam pinjol ini juga luar biasa bertebaran di Republik ini, menyebabkan satu pegawai Indomaret itu sampai bunuh diri di Sulawesi sana. Dan bagaimana Bang, di tengah-tengah bonus demografi negeri kita ini yang lagi ditunggu-tunggu sebuah loncatan, tapi nampaknya ada stunting di mana-mana dan apa nih kualitas dari human manusia bangsa Indonesia ini, apakah bisa diberikan sebuah pencerahan dari seorang Iwan Piliang? Karena human capital kita ini nampaknya diharapkan, tetapi IQ-nya itu menjadi sebuah problema di negeri, di berbagai dunia, dibanding-banding lah begitu. Mungkin bisa Bang Iwan memberikan pencerahan buat kita di tengah-tengah data-data yang berseliweran sekarang ini. Silakan Bang Iwan. Baik. Memang berkait ke topik yang disampaikan, saya pernah merilis data kalau 17 juta warga kita yang terlilit rentenir ya, ini belum pinjol, itu 17 juta diduga. Masya Allah. Itu di bawah 3 juta rupiah pinjamannya. Kecil-kecil, tapi lumayan lah, Ya, relatif kecil atau besar. tapi jumlahnya besar. Kemudian pinjol ini 5 sampai 80 juta, itu terindikasi 47 juta. Waduh. Nah, kakak 12-nya dari yang 47 juta ini 30% terindikasi digunakan untuk judi online. Innalillah. Nah, persoalan. Kemudian tadi disebutkan soal stunting. Stunting juga di beberapa daerah tinggi, terlebih Papua kemarin ya, kan ada yang meninggal kelaparan. Belum bicara stunting, itu artinya orang dewasa pun ikut meninggal gitu. Khusus stunting, sebetulnya alam dan sudah memberi kita solusi gitu. Kalau kita browsing di internet, tanpa saya menyebutkan nama lah, itu budidaya ikan gabus dengan dikombinasikan melalui sebuah campuran alami, menghasilkan sebuah produk yang signifikan mengatasi stunting. Harusnya. Nah, jadi persoalan kebetulan pekan lalu saya sempat menjadi moderator bicara tentang migas dengan Pak Archandra Tahar di PGN ya, waktu yang lalu ya. Nah, beliau bicara poin pertama, kalau kita mengacu pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, poin pertama itu menempatkan human capital di atas segalanya gitu. Kedua, teknologi. Ketiga, pembiayaan. Dan bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam itu sendiri. Nah, berkait ke stunting itu otomatis kan bicara SDM ya. Nah, bagaimana kita memberi perhatian besar kepada diksi tadi, human capital. Kalau kita masih menempatkan bagaimana SDM itu nomor sekian, ya stunting, ya orang-orang yang terlilit pinjol, orang-orang yang terlilit rentenir, mereka yang tinggal di pemukiman gotnya nggak mengalir, ya kan, dan seterusnya akan terus terjadi karena perhatian ke sana memang tipis gitu. Padahal kalau kita meningkatkan masing-masing kita dihadirkan ke dunia ini kan membangun peradaban menjadi lebih bermutu. Bila saya nggak keliru, Rasulullah kita kan amanah ilahiyahnya kan demikian. Membangun peradaban itu ya akhlak, adab, tutur kata, apalagi kita pejabat publik begitu kan, harus mengenal adab. Itu saya secara sederhana
selalu mengatakan sebelum orang mengaji alibata, nomor satu adab, Itu. iya kan? Itu. Harus mengaji. Nah, Hmm. kalau orang pejabat publik, dia otomatis Hmm. harus beradab, kan yang dia bangun peradaban. Nah, adab, akhlak, esensinya kan keinsanan, kemanusiaan, human capital. Jadi kalau ada urusan katakan uang 100, harusnya perhatian kepada human capital itu ya 60, 40 Betul. ke yang lain kalau Itu. perlu kan begitu. Itu. Atau 50-50. Nggak bisa human capital itu ya dalam konteks membangunnya kalau uangnya 100, kalau kita bicara angka yang kita spending 10. Ya caur gitu kalau istilah anak muda. Ini ya bro, ya itu kata PBB juga kan bilang ya, kalau kita negara ini nggak mau disebut negara gagal, ya kita punya anggaran pendidikan, kesehatan kita ini harus di atas biaya utang, bunga utang kita. Ini kan menjadi sebuah pertanyaan ketika dunia pendidikan kita tidak naik-naik, dan menteri yang paling banyak sejak merdeka ini paling banyak kali itu menteri pendidikan, nampaknya begitu. Nah, gimana Bang kesinambungan pendidikan di kita, dan juga belum lagi masalah kesehatan, undang-undang kesehatan yang sedang ramai-ramainya mereka lagi bikin aturan-aturan baru ini. Silakan Bang. Iya. Jadi begini. Sebetulnya kan kalau kita telah sekarang, pendidikan itu kan anggarnya 20% dari APBN. Walaupun itu mungkin standar PBB masih jauh kan begitu. Kalau kita mundur ke belakang, era Pak Harto. Era Pak Harto itu pendidikan maupun kesehatan belum diliberalisasi, Pak. Kalau saya nggak salah, silakan dicek. Pada kesehatan, catatan signifikan saya 0%. Artinya tidak ada kredit untuk pembangunan rumah sakit dari perbankan, pemerintah maupun swasta. Itu semacam diharamkan. Oleh karenanya, visi dan misi serta pandangan pribadi pemimpin era itu, kesehatan adalah tanggung jawab negara. Tumbuhlah puskesmas, hiduplah BKIA, seperti itu. Nah, kemudian pun demikian dengan pendidikan gitu. Berdiri di Impres, iya kan? Tempo hari sempat viral karena ada pidato presiden yang era sekarang. Tapi oke lah, kita nggak bahas soal viral itu. Tapi is the Impres itu bagian dari perhatian. Artinya sebuah vision negara punya tanggung jawab memberikan pendidikan dasar itu secara penuh dulu. Kan disesuaikan dengan kemampuan kala itu. Artinya kalau visi yang sama diteruskan, sampai perguruan tinggi itu masih tanggung jawab negara. Tidak ada alasan seorang anak warga negara tidak bisa bersekolah gitu. Apapun itu keadaan. Kalau kita komit kepada memang pendidikan dan kesehatan tanggung jawab negara. Namun kan reformasi ini semua diliberalisasi. Pendidikan pun mengacu kepada sebuah standar. Kalau Bapak nggak pernah ingat, ada yang namanya IB lah dulu tuh. Standar internasional. Kita apa istilahnya dulu. Padahal saya dulu di sekolah bambu di kampung di gunung gitu ya. Apa yang saya lihat dipelajarkan waktu standar yang kata internasional itu anak-anak storytelling. Lah kami juga storytelling. Kelas 1 kita belajar membaca, berhitung, menulis, mengarang ya kan. Olahraga, kesenian. Olahraga ditanamkan sportivitas. Kesenian mengasah budi. Nah, setiap yang kita baca kelas 2, kebetulan waktu itu saya ingat sekali, USAID membantu buku-buku sastra karangan Karl May. Sehingga sampai menit ini yang paling saya ingat, karena novel itu kan deskriptif naratif, aroma rumput savana saya ingat aromanya gitu. Saya hafal Winnetou, Old Shatterhand, dan seterusnya. Bagaimana mencari jejak dan seterusnya. Nah, ketika 2017 saya ke Inggris,
Saya bertanya-tanya gitu karena keliling desa, anak sekolah dasar itu menengah masih diwajibkan membaca karya Shakespeare, membaca sastra, ya kan? Tapi kalau hari ini saya diundang Rasil umpamanya mengumpulkan 1.000 mahasiswa di sebuah aula, saya tanya misalnya, kenal nggak, tahu nggak novel Harimau-Harimau? Pasti diam tuh, ingat. Tahu nggak Mokhtar Lubis? Mungkin 1-2 ingat. Padahal Harimau-Harimau premisnya bunuh harimau di dirimu terlebih dahulu gitu. Dan hari ini coba kalau kalimat saya salah dikoreksi. Beberapa bulan lalu seorang anak SMP membunuh temannya dan live di Instagram. Betul. Ada kejadian. Ini banyak anak bunuh ini. Ini apa yang terjadi? Penyakit apa di negeri kita ini, Bang Iwan? Nah, jadi kalau perhatian kita rendah terhadap nyawa bermasalah, ya orang menggampangkan nyawa. Kalau kita di atas ini, saya atau terutama media-media radio Rasil, coba bahasa Rasil itu bahasa yang kotor, kasar. Bagaimana dampaknya ke publik? Iya, betul. Ya ada. Nah, sekarang kalau pejabat publik ya kan bertutur kata ngaco, saya selalu mengistilahkan ibarat kotoran, lah kok dihidang-hidang dengan piring kristal ke tempat terhormat. Tidak ada punishment terhadap pejabat publik yang tidak beradab gitu. Iya. Orang-orang yang tidak beradab dimuliakan ini menjadi tauladan kan bagi publik. Iya kan? Nah, mereka yang bahkan remaja, kanak-kanak mencontoh lebih kasar lagi. Pun nyawa. Kalau kita menggampangkan nyawa, ya kan? Yang itu ciptaan Allah, apalagi sebagai pemimpin membiarkan kematian bermasalah, ya bagaimana kita sebagai juga sesama insan yang diciptakan. Maka negara-negara persemakmuran, Commonwealth, punya yang namanya pengadilan koroner untuk kematian bermasalah. Jadi orang-orang yang mati bermasalah itu dibawa ke pengadilan koroner karena nggak ada istilah SP3 dalam kematian bermasalah. Nah, contoh, bapak-bapak mungkin ingat, ibu-ibu pendengar Rasil untuk Islam yang satu. 2009 saya Total Football memverifikasi kematian David Artanto Wijaya di NTU. Iya kan? Indikasi saya dibunuh gitu. Nah, kita sampai mengumpulkan uang waktu itu dengan inisiatif saya dan kawan-kawan, terkumpul 400 juta, kita bayar itu lawyer. Di tengah jalan, lawyer Singapura, Shasinathan, lawyer terkenal. Di tengah jalan agak berbelot, artinya berbelot itu kayaknya nggak ke kita gitu berpihaknya, saya minta backup sama OJK. Namun, enggak, walaupun hukum sudah demikian, kalimat terakhir OJK di hasil persidangan itu, ini menarik, hukum itu in the matter of law or in the matter of fact. Jadi apa yang ditayangkan di pengadilan itulah sebuah kebenaran di mata hakim. Iya, akhirnya peristiwa Kanjuruhan kilometer 50, belum lagi PPU tuh panitia pemilihan umum yang nggak jelas itu menjadi sebuah pertanyaan. Betul. Kalau Bapak ingat juga sebelum siapa namanya itu dari Bulan Sabit Merah, Dr. Yesus. Iya, Jos Rijal dari Mercy Medical Emergency Rescue. Waktu itu saya didaulat menjadi ketua tim verifikasi independen kematian tim yang di KPPU ya. Iya, KPPU. Yang 800 itu. Dan saya membuka ke publik untuk mengatakan saya gagal. Kenapa gagal? Hampir semua yang meninggal itu tidak bisa kita verifikasi. Terakhir saya dengan Dr. Yose itu sudah mau ke Nias. Ada seorang bapak, istrinya mengandung, ya kan? Dia kosongkan baju, dompet semua, baju dan celana di badan, pergi ke hutan, menggantung diri, tergantung badan hitam separoh. Dia ketua itu. Ketua pemilihan umum KPPU. Pemilihan, iya. Iya kan?
Nah, sempat kita hubungi, sudah berkenan, sudah beli tiket Dr. Jose. Saya masih menunggu juga waktu itu konfirmasi. Kami berangkat berapa 5 orang gitu rencana. Tapi setelah polisi datang, keluarga mengatakan nggak mau. Mereka akan kubur almarhum. Dan semua senyap. Nah, kematian-kematian yang bermasalah demikian, ya kan? Kalau dibiarkan, yang bikin murah, pertanyaan saya, siapa? Coba Bapak jawab. Iya kan? Nah, jadi memang ya, kalau saya tidak salah dan keliru, top leader itulah yang menjadi rujukan. Why? Karena yang namanya publik itu, apalagi dalam sistem pendidikan, dalam sistem pendidikan, dalam strata ekonomi kita di Indonesia hari ini, secara psikologi massa, kalau di Prancis itu diistilahkan looking up. Maka kalau konteksnya media print dulu itu di Prancis, bapak punya koran, ya kan? Anak harus punya koran juga, maka lahirlah Le Petit Journal. Nah, dalam analogi yang sama, kalau yang di atasnya perhatian kepada keinsanan, hal-hal yang intangible asset, yang di bawahnya bagaimana kalau mengacu ke Le Petit Journal tadi. Iya kan? Lebih parah. Maka pepatah guru kencing berdiri, murid kencing balapan kan gitu. Jadi kita perlu sebuah literasi dari para sorotan massa lah, orang-orang yang dianggap sebagai pemimpin atau pengayom negeri ini. Ketika Bung Karno, ketika Bung Hatta, itu kan sedemikian manutnya masyarakat. Itu yang kita perlukan sekarang ini harusnya, Bang. Sangat betul. Jadi warga itu mau ngapain aja kok kalau dia itu punya empati, punya simpati, yakin trust kepada top leadernya. Nah, lihat kenapa kita begitu hebat di awal reformasi, ya kan? Coba kita bedah siapa sosok-sosok era itu, ya toh? Bagaimana perhatian mereka kepada yang intangible asset, luar biasa, bukan? Seorang Hatta, kalau Bapak ingat, hanya untuk sebuah beli bermimpi, ya kan? Setelah Beli bermimpi sepatu nih pendengar biar tahu, ini sepatu merek Bali. Membayar listrik rumah pun susah. Dan semuanya ya kan? mau. Iya. Nah, contoh ya Syahrir dan lain-lain. Kita lihat tahu lah bagaimana almarhumah Ibu Syahrir pun baru belakangan ini, saya rasa kawan-kawan milenial mungkin masih ingat. Tidak orang yang lebih kapasitas tahu. Oke, saya pindah contoh mengingat itu. Belum lama ini kalau membaca di online bagaimana 2 orang menteri Singapura menyewa sebuah seperti kondo gitu ya. Ya kan? Dipersoalkan. Karena yang namanya dari mana uangnya? Karena yang namanya menteri Singapura itu nggak ada bonus insentif, bonus, parlemen pun tidak ada uang reses yang 400 juta untuk setiap 2 bulan dibagi 6 kali setahun kan gitu. Tidak ada itu pertanggungjawaban, misalnya uang reses itu dikemanakan. Tergantung dari pribadi masing-masing anggota dewan kan. Betul. Nah yang bonus baik di eksekutif, legislatif nggak ada di Singapura dan sangat akuntabel gitu. Betul. Jadi begitu Anda catat sedikit, Anda dipecat. Nah kalau kita hari ini sudahlah sistem demokrasi, kalau menurut buku Jeffrey Winters itu kita sultanistik oligarki, di bukunya Oligar itu. Nah, saya sudah lama mengatakan kita bukan sultanistik oligarki, tetapi demokrasi fulus-mulus. Kan begitu. Terakhir Bang, ini waktu pula yang menyebabkan terakhir. Apa pesan Bang Iwan Piliang setelah mengalami asam garam kehidupan, jadi aktivis, menjadi pendukung dari yang berkuasa sekarang juga, dan perjalanan ini menyebabkan Anda yang ingin Anda sampaikan buat ratusan
entah ribuan, entah jutaan pendengar kita di pagi hari ini. Silakan Bang. Baik, semoga cukup waktunya dan saya persingkat. Hmm. Belum lama teman saya datang ke saya. Wan, kalau gue sedekat lu dengan Jokowi dulu, uang gue hari ini 5 triliun. Gitu ya. Oke? Jadi everything ditakar dari money dan materi hari ini, Pak. Hedonisme. Makanya saya senang di Bali, kita bisa meeting pakai celana pendek, orang melihat diri kita gitu. Era lalu pendiri bangsa ini kan dilihat figurnya, Pak. Otaknya, terlebih sikapnya, integritasnya. Human capital. Nah, selagi kita masih memuliakan yang tangible itu, tidak akan pernah mulia peradaban. Contoh, ya, untuk menjadi capres, oke, mungkin ada yang kader. Tapi cawapres hari ini diduga tajam. It depend on how much money in your pocket. Ada yang 10 triliun. Lah kalau ada yang bilang datang lagi, gue 30. Lah ada yang 100. Berarti kan yang menang yang 100, Pak. Dalam konteks dan tatanan demikian, semua kata kebaikan dan kebijakan luntur. Itu terakhir. Iya. Luar biasa. Bang, bisa lain hari kita bincang lebih panjang lagi Bang di radio kita. Datanglah sini sekali-sekali Bang, kita bincang di hari Ahad. Ya. Pasti saya Insyaallah. berusaha. Insyaallah. Oke. Ya, mohon maaf lebih dan kurang, itu opini saya dari lubuk hati yang dalam, tidak dilebihkan, ya itu semua saya sampaikan dari pengalaman. Insyaallah. Kita mencoba menyediakan ketahanan, ya kan, dengan ketulusan bahwa hasilnya seperti hari ini, ya kita nobody. Dan saya pada Rasil untuk Islam yang satu, Insyaallah, untuk tetap mengedepankan nilai-nilai mulia peradaban Muslim kita, Islam kita yang satu. Amin. Terima kasih Bang Iwan Piliang pagi hari ini menemani pendengar kita. Kita akan lanjut ke berita-berita lainnya insyaallah. Terima kasih Bang, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.